Oke, kita mulai kelasnya untuk hari ini, pertemuan terakhir ya, sebelum UTS, karena minggu depan agendanya sesuai dengan kontrak kuliah, kuis. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang planning atau perencanaan. Untuk hari ini, capaian pembelajaran untuk topik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep planning atau perencanaan pada kecerdasan buatan yang meliputi goal stack planning atau GSP dan constraint posting atau CP. Jadi untuk konsep planning pada kecerdasan buatan memang algoritma yang digunakan itu kalau tidak GSP, CP. Masing-masing dari GSP dan CP juga sama seperti algoritma-algoritma sebelumnya yang sudah kita pelajari, ada kelemahan dan ada kelebihannya. Jadi tergantung dari permasalahan, kompleksitas dan eksekusi waktunya nanti. Nah, di sini untuk teknik penyelesaian masalah dengan menggunakan kecerdasan buatan, sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah searching, reasoning, planning, dan learning. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang searching dan reasoning, teknik pencarian dengan berbagai algoritmanya, reasoning, teknik penalaran dengan algoritmanya juga. Untuk hari ini kita belajar tentang planning dulu. Planning itu intinya adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan perencanaan. Perencanaan di sini maksudnya adalah ada problem, bagaimana caranya kita melakukan teknik dekomposisi masalah tersebut. Kemudian nanti setelah UTS kita fokus ke learning. Learning di sini macam-macam. Mungkin yang paling terkenal adalah jaringan saraf tiruan atau neural network. Kalau kita buatkan bagannya atau hierarkinya seperti ini, kira-kira teknik penyelesaian masalah dalam kecerdasan buatan. Untuk searching kita sudah pelajari ada blind atau uninformed search, ada metode pencarian heuristik dan fungsi heuristik dengan macam-macam algoritma, ASTAR, kemudian alpha beta pruning, BFS, DFS, dan seterusnya. Sedangkan reasoning juga sudah kita pelajari, ada logika proporsional, itu sudah kita pelajari di pertemuan kedua ya, dalam materi agen dan representasi pengetahuan, juga beberapa materinya di matematika diskrit sudah ada. Kemudian first order logic atau FOL, fuzzy system. Nah, untuk yang first order logic ini sebetulnya logikanya hampir sama dengan mata kuliah atau topik mata kuliah yang sudah kalian dapatkan di struktur data, sehingga tidak kita ulang lagi. Untuk minggu lalu kita lebih menekankan ke fuzzy system atau fuzzy inference system atau FIS. Sedangkan untuk minggu ini kita belajar planning, GSP dan CP. Untuk setelah UTS nanti kita belajar learning, ada decision tree learning, neural network, dan genetic algorithm untuk learning. Karena kemarin kita sudah mengetahui konsepnya bagaimana sebetulnya genetic algorithm ini yang mengarah ke searching. Untuk searching ini kira-kira apa itu searching? Intinya adalah teknik pencarian yang digunakan untuk pencarian rute optimum. Kemudian untuk reasoning, intinya adalah teknik penalaran yang merepresentasikan masalah ke dalam logika, bagaimana kira-kira state-nya itu bisa kita manipulasi. Contohnya kalau pakai fuzzy system, kita bisa mencari dari 0 sampai 1, kira-kira rentangnya itu berapa. Apakah nilainya itu betul-betul parubaya atau bisa masuk ke mudah dengan membership function-nya berapa, seperti itu. Intinya untuk reasoning. Sedangkan untuk planning, yang akan kita pelajari hari ini adalah suatu metode penyelesaian dengan memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikan sub-sub tersebut satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap. Jadi intinya ketika ada masalah, dibagi dulu masalahnya menjadi sub-sub yang lebih kecil dari masalah kompleks tersebut, kemudian dicari
penyelesaian untuk setiap sub-sub tersebut, kemudian digabungkan kembali untuk membentuk penyelesaian utuh untuk masalah tersebut. Intinya seperti itu. Kemudian untuk learning, di sini spoiler dulu karena belum belajar ya, learning itu seperti apa, masih akan dipelajari nanti. Learning itu intinya secara otomatis menemukan aturan yang diharapkan bisa berlaku umum untuk data-data yang belum pernah kita ketahui. Nah, di sini nanti kaitannya dengan kalau kita mau mengolah data, mungkin sudah pernah dengar, kalau datanya itu kita bagi dulu untuk training dan juga testing. Tujuannya apa? Tujuannya agar algoritma itu bisa melakukan learning atau pembelajaran. Bagaimana nih data-data yang digunakan sebagai inputan, bagaimana data-data tersebut diolah atau diproses dengan algoritma-algoritma yang digunakan, dan nantinya dari algoritma tadi itu data-data tadi bisa dimodelkan. Nah, itulah tujuannya dari learning. Biasanya dibagi kalau tidak 70-30, 60-40 untuk testing dan juga trainingnya. Untuk hari ini kita bahas tentang apa sih planning itu, konsep planning intinya. Kemudian penerapan planning ini umumnya diterapkan pada dunia balok atau block worlds. Kemudian algoritmanya ada GSP, Goal Stack Planning, dan Constraint Posting atau CP. Dan kesimpulannya sebetulnya apa sih bedanya antara GSP dan juga CP. Jadi memang untuk planning ini tidak begitu banyak materinya, jadi mungkin tidak sampai 9.40 ya untuk hari ini. Ilustrasinya seperti ini, ketika kita naik lift, anggaplah ini lift yang ada di GKB ya. Sekarang apalagi sudah harus pakai akses untuk bisa naik ke lantai 7, 8, 9, 10. Nah, di sini contoh input yang diperlukan untuk naik ke lantai 10, misalkan kalau tidak dengan tab kartu yang diberikan dari akademik fakultas, atau dari penjaga gedung GKB tersebut. Nah, di sini contohnya kita misalkan inputannya itu adalah user ID dan destination. Jadi kita tap dulu kartunya atau kita tap dulu entah itu pending, kalau dosen ada ID card dosennya, tendik juga ada ID card tendiknya, mahasiswa juga anggaplah KTM-nya seperti itu. Nah, itu di-tap dulu, kemudian kita pilih lantai berapa yang mau kita tuju. Intinya seperti itu. Kemudian, hal ini erat kaitannya dengan ECS atau Elevator Control System, di mana kalau kita membuat Elevator Control System atau ECS ini, itu berkaitan juga dengan proses planning atau perencanaan. Contohnya di sini di luar elevator, jadi sebelum kita masuk ke elevator biasanya kan kita pencet dulu mau ke atas atau lantai bawah seperti itu. Kemudian kita kalau misalnya pakai tab ID atau ID yang harus di-tap untuk menuju lantai tertentu seperti di GKB atau di hotel seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan nanti ketika lift-nya sudah terbuka, kemudian sebelum pintu lift-nya tertutup, kita masukkan tujuan kita dengan tap dulu ID card-nya, kemudian pilih tombol berapa. Nah, di sini contoh yang menggunakan elevator control system, ada Rockefeller Center di New York, kemudian Petronas di Kuala Lumpur. Di sini bisa kita lihat kebutuhan user itu apa sih untuk elevator control system atau ECS ini. Kebutuhan user antara lain yaitu kapasitas ruang, konflik antar pengguna, bukan konflik yang sifatnya negatif ya, tapi ini kan kalau kita mau naik lift itu kan penggunanya ingin menuju ke lantai yang berbeda-beda, maksudnya di situ. Kemudian attended travel, non-stop travel, VIP services, ini seperti itu tadi ya, ada beberapa lantai yang tidak boleh sembarangan orang masuk sehingga butuh kartu akses tertentu. Kemudian ada juga nanti penerapan dari access restriction. Nah, di sini juga sama, hampir sama seperti VIP services tadi. Nah, belajar dari gambar elevator tadi atau konsep dari elevator tadi, intinya adalah apa sih itu planning. Kalau kita lihat pada Oxford Advanced Learner, arti dari planning berasal dari kata plan.
Plan artinya ide atau metode yang telah dipikirkan secara detail sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan. Intinya, eksekusinya itu direncanakan dengan matang sebelum nanti dieksekusi lanjutan pada proses implementasi. Misalnya, ide atau metode untuk mengalahkan tim lawan dalam pertandingan sepak bola. Kemudian, plan itu juga bisa dalam bentuk diagram atau peta detail tentang bagian-bagian penting suatu kota, gedung, mesin, dan sebagainya. Kemudian planning itu bisa juga cara menyusun suatu benda, seperti prosedur atau standar operasional prosedur, SOP, mungkin pernah dengar ya, sering sekali ada SOP. Ada SOP, ada bisnis proses atau proses bisnis seperti apa. Nah, itu juga sama seperti plan. Misalnya susunan tempat duduk kalau untuk penyusunan suatu benda. Kemudian planning lainnya itu bisa juga penyusunan keuangan sehingga seseorang bisa mendapatkan keuntungan atau profit. Misalnya pensiun, rencana investasi, kemudian deposit dan lain-lain. Jadi itu adalah contoh bentuk dari strategi kita bagaimana keuangan kita ke depan itu bisa terjamin lah istilahnya seperti itu. Kemudian di sini planning itu aksi atau proses untuk membuat plan untuk sesuatu. Plan itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya rencana, sehingga planning artinya adalah perencanaan. Nah, di sini konsep planning untuk kecerdasan buatan itu berbeda dengan search-based problem solving. Jadi kalau kita ingat kembali metode search atau teknik searching, itu sebetulnya berbeda dengan konsepnya planning ini. Dalam hal apa bedanya? Planning dan searching problem solving itu bedanya di yang pertama representasi goal, kemudian state-nya, dan action-nya nanti, proses untuk implementasinya. Dan juga berbeda dalam representasi dan pembangunan urutan-urutan action. Planning berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam search-based problem solving. Jadi intinya, kalau misalnya proses search-based problem solving itu dirasa belum optimal, maka si pengembang atau developer nanti itu bisa menerapkan caranya planning atau teknik perencanaan. Nah, ini tadi sebetulnya sudah disinggung tadi ya di awal apa itu konsep dari planning. Dalam kecerdasan buatan, planning itu artinya suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Kemudian menyelesaikan sub-sub tersebut satu demi satu, misalkan kita membuat dari satu masalah itu menjadi 3 sub masalah. Kemudian diselesaikan, sub masalah pertama diselesaikan, sub masalah kedua diselesaikan, sub masalah ketiga diselesaikan. Kemudian digabungkan kembali sub masalah 1, 2, dan 3 tadi untuk solusinya tadi itu bisa menyelesaikan problem utamanya dengan tetap mengingat dan menangani interaksi yang terdapat pada sub-sub masalah tersebut. Kemudian ini ada beberapa syarat ketika kita ingin melakukan dekomposisi. Tadi kita ada punya masalah besar, kemudian kita ingin melakukan atau membagi menjadi sub-sub masalah. Itu disebut dengan dekomposisi masalah. Syarat untuk melakukan dekomposisi masalah, yang pertama adalah menghindari perhitungan ulang dari seluruh state masalah ketika terjadi perubahan dari satu state ke state yang lainnya. Jadi, ketika kita melakukan dekomposisi, tidak boleh menghitung ulang dari seluruh state. Kemudian yang kedua, membagi masalah ke dalam beberapa submasalah yang relatif lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, untuk yang poin nomor 2, ini nanti tergantung dari problemnya. Kadang problem itu ketika kita membagi subnya, membagi dengan adil, misalnya ada 6 dibagi jadi 22, itu lebih mudah. Kadang ada juga yang berat sebelah pembagiannya, misalnya 4 dengan 2. Nah, itu untuk beberapa masalah bisa. Jadi tidak harus even genap di setiap pembagian sub masalahnya. Kemudian karakteristik penyelesaian dengan planning, intinya pemecahan masalah dengan menggunakan teknik planning pada kecerdasan buatan ini umumnya ada 2. Yang pertama adalah modus goal directed, artinya pencarian solusi dilakukan dari kondisi goal state. Goal state itu kondisi tujuan.
sampai ke kondisi initial state. Initial state itu adalah kondisi awal yang dapat dicapai. Kemudian yang kedua, runut balik terpadu kebergantungan, atau biasanya disebut dengan dependensi, directed, dan backtracking ketika menemukan jalan buntu. Jalan buntu di sini seperti apa? Untuk planning, kadang-kadang ketika menyelesaikan sub-sub permasalahan tadi yang sudah terbentuk di awal, bagaimana caranya kita mendekomposisi, itu ada jalan buntu yang ditemukan. Baik itu dengan algoritma GSP nanti maupun dengan CP. Tapi di sini planning ini akan mencari atau menyelesaikan permasalahan jalan buntu tersebut dengan seumpama sudah dapat hasil yang hampir optimal dari algoritmanya. Kemudian kita menemukan jalan buntu. Nah, maka kita tidak perlu balik lagi ke step awal untuk men-tracking mana sih sebetulnya jalur yang optimal. Tidak seperti itu kalau untuk planning. Kalau untuk searching, konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita searching kan tekniknya mencari sampai nanti hasilnya didapatkan optimal. Kalau belum optimal, dia bisa saja melakukan perulangan kembali atau looping untuk menemukan mana sih jalur yang sebetulnya optimal dari jalur-jalur yang tersedia. Tapi kalau planning, konsepnya ketika sudah menemukan titik akhir, atau anggaplah node ya, ada node, kemudian sudah merupakan node terakhir atau node yang sudah tidak ada lagi anak node-nya atau cabang node yang lain. Nah, di sini untuk planning, dia bisa menyelesaikan. Jadi ketika sudah menemukan jalan buntu, dia langsung berpikir bahwa node terakhir tadi merupakan node yang merupakan hasil optimal dari penyelesaian tersebut. Walaupun sebetulnya node itu, kalau kita cari dengan teknik searching, bukan merupakan node yang paling optimal. Jadi untuk teknik AI itu memang bermacam-macam ya, model atau variasi cara penyelesaiannya. Kemudian ini juga untuk berpindah dari satu state ke state yang lainnya, perencana diperkenankan untuk mengaplikasikan sejumlah operator. Sebuah sistem perencanaan pada umumnya perlu untuk mampu memilih operator, mengaplikasikan operator, mendeteksi ketika solusi telah tercapai, mendeteksi jalan-jalan buntu, dan mendeteksi ketika solusi yang hampir benar telah dicapai, dan melakukan teknik khusus untuk membuat solusi tersebut menjadi benar. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana implementasi dari operator-operator ini. Jadi memang nanti di planning ada yang disebut dengan operator dan bagaimana cara kita membangun operator tersebut. Nah, pemilihan operator dilakukan dengan dua cara pada planning. Yang pertama adalah mengumpulkan kondisi pembeda goal state dan current state. Goal state ini tetap sama, state yang menjadi tujuan. Kemudian current state ini sama dengan initial state. Artinya kondisi pada saat akan diimplementasikan teknik planning tersebut. Kemudian pemilihan operator yang kedua, mengidentifikasi operator yang dapat mengurangi perbedaan tersebut. Nah, di sini tadi yang sudah saya sampaikan, pendeteksian bahwa solusi telah ditemukan dilakukan dengan cara menguji rangkaian operator yang telah dihasilkan. Jika rangkaian operator tersebut dapat mengubah kondisi initial state menjadi goal state, maka solusi telah ditemukan. Ini adalah poin yang paling penting. Jadi ketika nanti kita meminta bantuan kepada operator yang kita bangun sebelumnya, bisa menemukan atau sampai pada goal state dari initial state, maka itulah solusinya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dari tahap initial state menuju goal state tadi, itu kita ketemu jalan buntu di tengah-tengah, maka solusi yang hampir benar tadi akan menjadi benar, dan itulah solusi yang akan ditemukan pada tahap tersebut. Jadi dia tidak benar-benar akan mencari ulang manakah initial state ke goal state yang paling optimal. Maka kadang-kadang teknik planning ini juga kerugiannya yaitu salah satunya menghasilkan hasil yang kurang optimal. Nah, disinilah operator tadi ya. Kalau di planning ada yang disebut dengan daftar PAD. Daftar PAD ini bisa kita create sendiri,
bisa juga mengikuti dari daftar PAD yang sudah tersedia. Nanti akan kita lihat contoh dari daftar PAD yang sudah tersedia. PAD ini apa? PAD adalah precondition, add, dan delete. Precondition artinya predikat-predikat yang harus bernilai benar sebelum pengaplikasian operator. Sedangkan add, predikat-predikat yang bernilai benar setelah pengaplikasian suatu operator, dan delete, predikat-predikat yang bernilai salah ketika pengaplikasian suatu operator. Nah, di sini predikat-predikat, precondition, add juga predikat-predikat, delete juga predikat-predikat. Ini predikat-predikat di sini itu berkaitan lagi dengan representasi pengetahuan yang kita pelajari di minggu kedua. Jadi nanti notasi ataupun ketika kita menyebutkan langkah demi langkah yang harus dicapai oleh sub-sub tadi, itu kita menggunakan notasi-notasi yang kita pelajari di representasi pengetahuan di pertemuan minggu kedua. Kemudian kita masuk ke dunia balok atau block world. Nah, di sini untuk dunia balok memang menjadi pengujian keberfungsian metode atau teknik perencanaan atau planning. Jadi biasanya ketika kita ingin menerapkan teknik perencanaan atau planning, model-model atau permasalahan-permasalahan yang diselesaikan dengan teknik planning ini mirip-mirip dengan permasalahan pada dunia balok. Jadi nanti ketika kalian ketemu permasalahan, ini harus diselesaikan dengan cara apa? Searching kah, reasoning kah, planning kah, atau learning? Nah, biasanya kan hampir semua permasalahan diselesaikan dengan learning, hampir semua permasalahan. Tapi nanti ada juga permasalahan yang kiranya mirip-mirip dengan dunia balok ini, maka bisa diselesaikan dengan teknik planning atau perencanaan. Jadi bisa dipertimbangkan dulu ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Dunia balok dinilai cukup layak sebagai lahan pengujian, terutama untuk metode perencanaan atau planning, karena tingkat kompleksitas permasalahan yang mungkin timbul di dalam dunia balok tadi. Jadi ada berbagai macam initial state dan goal state yang bisa dirancang dan operator daftar PAD tadi yang bisa dirancang untuk menyelesaikan masalah. Di dalam dunia balok dikenal istilah initial state dan goal state, sama ya. Tidak hanya di dunia balok sebetulnya initial state dan goal state ini, tapi ketika kita belajar kecerdasan buatan dan nanti anak-anaknya kecerdasan buatan itu memang biasanya disebut dengan initial state dan goal state. Initial state itu tadi sama dengan current state, goal state itu adalah apa sih yang dituju oleh permasalahan ini. Kemudian ada satu set operator tadi disebut juga dengan daftar PAD yang diaplikasikan oleh sebuah tangan robot untuk memanipulasi balok. Jadi sebetulnya apa sih permasalahan yang ada di dalam dunia balok ini? Dunia balok ini intinya kita menyusun sistem atau permasalahan, rancangan permasalahan, di mana kita itu memindahkan balok-balok yang ada menjadi tumpukan yang diinginkan. Misalnya untuk mempermudah, kalian bisa bayangkan peti kemas, terminal peti kemas yang ada di Surabaya ya. Terminal peti kemas itu kan ada blok-blok kontainer yang kemudian nanti ketika datang kapalnya bersandar, kemudian blok-blok kontainer tadi itu akan dipindahkan, entah itu berdasarkan isinya atau yang perlu karantina atau tidak perlu karantina. Mungkin nanti yang belum pernah ke terminal peti kemas bisa jalan-jalan ya ke terminal peti kemas yang ada di pelabuhan. Nah, itu nanti disusun kontainer A misalnya di line 1. Nah, itu nanti kontainernya akan ditumpuk untuk menjadi beberapa tingkat. Nah, itu juga hampir sama dengan kasus dunia balok ini. Sebetulnya apa sih permasalahan dari dunia balok ini? Permasalahan utamanya adalah rangkaian operator, seperti apa yang dapat mengubah initial state menjadi goal state. Kalau untuk terminal peti kemas yang ada di Surabaya, rangkaian operator ini adalah kayak alat yang digunakan untuk memindahkan kontainer tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
Bisa dibayangkan misalkan kontainer tadi ada di line 1 awalnya. Kemudian dengan bantuan entah itu alat berat, pasti alat berat ya, nggak mungkin manusia yang menggotong kontainernya. Nah, itu nanti akan pindah ke line 10, misalnya butuh karantina, atau termasuk jalur hijau, atau termasuk jalur merah, dan sebagainya. Nah, nanti perpindahan dengan bantuan alat berat tadi, itulah yang disebut dengan rangkaian operator atau satu set operator yang tadi kita operasikan dengan daftar PAD. Rangkaian operator tersebut biasa disebut dengan rencana penyelesaian. Nah, di sini intinya untuk dunia balok memiliki sebuah permukaan datar dengan tempat penyimpanan balok, umumnya disebut dengan meja. Jadi ada medianya, tempat untuk meletakkan balok. Sama seperti terminal peti kemas tadi, kalau kita contohkan ke dalam permasalahan nyata, itu ada line-line atau tempat diletakkannya kontainer peti kemas tadi. Kemudian memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama, jadi ukurannya tidak boleh berbeda untuk dunia balok. Begitu juga mungkin dengan terminal peti kemas ya, mungkin size-nya akan berbeda, tapi kalau ditumpuk, penumpukan di terminal peti kemas itu biasanya berdasarkan size dari kontainernya. Jadi jarang sekali yang di bawahnya kontainer kecil kemudian ditumpuk dengan kontainer besar. Pasti ukurannya sama, hanya tempat dari tumpukan kontainer tadi yang berbeda. Misalnya untuk line 1 khusus yang size 30 misalkan, kemudian untuk line 10 khusus untuk yang size 28 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga memiliki sebuah rengan robot yang dapat memanipulasi balok. Artinya di sini maksudnya adalah ketika balok tadi ingin dipindahkan, kita menggunakan lengan robot. Kalau tadi kontainer di terminal peti kemas itu ingin dipindahkan, maka kita bisa minta bantuan alat berat yang tersedia di terminal peti kemas tadi. Intinya seperti itu. Ada 3 poin pada dunia balok. Kemudian permasalahan yang akan dicari, rencana penyelesaiannya dengan teknik planning pada kecerdasan buatan, memenuhi spesifikasi yang pertama, jumlah baloknya sama, balok yang berada pada initial state juga berada pada goal state. Jadi intinya tidak boleh ada balok yang hilang dari initial state ke goal state. Jadi misalkan ada balok ABCD. Balok di goal state juga pasti ABCD. Tidak bisa tiba-tiba menjadi ABC, D-nya hilang. Kemudian kondisi terdefinisi dengan benar, jadi pendefinisian current state atau initial state-nya itu menjadi hal yang krusial. Kenapa? Karena nanti kita ada predikat-predikat yang kita definisikan, kemudian kita gabungkan dengan first order logic. First order logic itu hampir sama seperti prinsipnya yang kita pelajari di struktur data, ada stack, queue. Jadi nanti di sini, di planning, itu stack dan queue akan dipakai lagi. Hanya penerapannya sudah lebih kelihatan dibanding ketika kalian kemarin itu belajar struktur data. Kemudian yang keempat, tangan robot tidak sedang memegang balok. Itu adalah kondisi awalnya. Jadi kondisi awal untuk setiap dunia balok itu si tangan robot itu sedang tidak memegang apapun. Jadi dalam kondisi kosong. Nanti ketika prosesnya berjalan dengan algoritmanya, maka tangan ini kondisinya bisa holding artinya memegang balok, kemudian bisa kosong. Arm empty. Nanti kita lihat apa saja operator yang digunakan baik di bloknya, di blok baloknya, ataupun di tangan robotnya. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan dunia balok atau tipikal-tipikal yang mirip dengan dunia balok ini, sudah pernah diuji dan populer, ada 2, yaitu GSP dan CP, Goal Stack Planning dan Constraint Posting. GSP dan CP memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Di sini dikatakan bahwa dari kemudahan implementasi dan biaya komputasi, GSP akan lebih unggul dibanding dengan CP. Sedangkan dari segi efisiensi rencana penyelesaian yang dihasilkan, CP lebih unggul dibanding dengan GSP.
Jadi, yang manakah yang lebih baik tergantung dari biasanya kalau permasalahan gini kan biasanya dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Nah, manakah yang lebih dipilih oleh perusahaannya? Kemudahan implementasi dan biaya komputasi yang lebih gampang, lebih murah dan lebih efisien, atau rencana penyelesaiannya. Itu kembali ke pengambil keputusan atau decision maker-nya. Kadang di perusahaan A lebih mengutamakan kemudahan implementasi, jadi nanti hubungannya dengan user-nya. User-nya ada yang experience dan non-experience. Jadi kalau kita mengembangkan solusinya itu dari segi kemudahan, maka baik yang experience maupun yang inexperience akan dua-duanya itu mudah untuk menggunakan sistem itu. Tapi kalau misalnya kita buatnya terlalu ribet, yang inexperience akan bisa saja mengalami kendala saat menggunakan sistemnya, sehingga nanti akan perlu training lagi untuk yang inexperience. Kemudian untuk biaya komputasi ini kaitannya dengan cost effectiveness dari perusahaan, apakah memang menyediakan budget yang sebegitu besar atau budgetnya pas-pasan tapi hasilnya ingin ya paling tidak, kalau tidak sangat bagus, ya paling bagus, seperti itu mintanya. Nah, biaya komputasi juga biasanya akan masuk ke dalam strategi dari penyelesaian masalah perusahaan tersebut. Kemudian, kalau memang perusahaannya itu lebih mengutamakan rencana penyelesaian, biasanya untuk rencana penyelesaian ini akan fokus pada research and development atau R&D dari perusahaan tersebut. Karena biasanya kan produk-produk baru akan di-develop di divisi R&D, kemudian nanti R&D akan menyampaikan ke divisi lain yang bertugas untuk mencetak atau memproduksi lebih banyak. Tentu kalau divisi R&D pasti akan mengutamakan rencana penyelesaian yang paling optimal. Baru nanti kemudian bisa dioptimalkan oleh divisi lain dari segi biaya, dan lain-lain. Itu gambarannya. Nah, di sini untuk contoh ilustrasi dari dunia balok. Apakah bisa didekomposisi? Karena tadi konsep utama dari planning atau teknik planning dalam kecerdasan buatan adalah melakukan dekomposisi dari satu permasalahan besar menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Nah, di sini contohnya, ini tadi, ya, ini memenuhi kondisi dari dunia balok tadi. Ini adalah mejanya atau tempat ya, media tempat meletakkan baloknya. Kemudian ini adalah balok-baloknya, ada A, B, C, D. Kemudian ada balok yang dekat ke meja, ada balok yang berada di atas balok lain. Nah, ini adalah predikat-predikat, atau bisa kita bilang sintaksnya lah ya, untuk mendefinisikan dari kondisi ini. On BA, on table A, on table C, on table D, dan arm empty. Nah, untuk arm empty, ini merepresentasikan dari lengan robotnya. Jadi di sini kondisinya adalah balok B berada di atas balok A, maka on B, A. Kemudian yang berada langsung berdekatan atau bersentuhan dengan media tempat meletakkan balok tadi, itu direpresentasikan dengan on table A, on table C, on table D. Kemudian semuanya kena notasi konjungsi yang sudah kita pelajari di matematika diskrit. Kemudian goal-nya adalah harus dibuat seperti ini. Jadi ini kondisi awalnya, ini adalah kondisi akhirnya. Kondisi akhirnya, balok A dan C ini saling menumpuk, jadi C itu berada di atas A, kemudian B berada di atas D, yang berada pada yang langsung bersentuhan dengan medianya, yaitu balok A dan D, dan kondisi akhir untuk goal state-nya juga tetap lengan robotnya arm empty, tidak ada lengan yang sedang memegang baloknya. Nah, di sini untuk notasinya bisa kita buat di sini on CA, on table A, on BD, on table D. Nah, di sini
Sama ya, seperti yang sebelumnya tadi. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini initial state, ini goal state. Kalau misalnya kita buat angka ya, di sini 2, 1, 3, 4, 7, 6, 5, 8. Kemudian goal state-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istilahnya seperti itu. Ini juga mirip-mirip dengan yang genetic algorithm untuk searching, yang pengurutan nama, konsepnya hampir sama seperti itu, hanya eksekusinya yang berbeda. Itu juga bisa diterapkan pada alfabet, misalnya B, A, C, D, G, F, E, H, menjadi goal state-nya adalah A, B, C, D, E, F, dan G, H. Kemudian, real problems yang bisa diselesaikan dengan teknik planning, yaitu manufaktur, otomotif, elektronik, dan sebagainya. ECS tadi, elevator ya, optimasi energi dan kepentingan semua pengguna dari lift tersebut atau elevator tersebut. Kemudian tour guide, bagaimana membuat rencana perjalanan yang paling menyenangkan sesuai dengan budget. Walaupun sebetulnya mungkin ada yang berpikir tour guide ini kan juga bisa sebenarnya teknik searching yang digunakan. Atau pakai TSP saja Bu, sudah ketahuan juga, nggak harus pakai algoritma. Memang setiap permasalahan itu tidak harus diselesaikan dengan satu cara ya untuk kecerdasan buatan. Memang ada beberapa cara. Makanya mungkin pernah melihat atau membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan artificial intelligence, itu kan satu permasalahan, tapi ada berbagai macam cara yang dipropos. Memang seperti itu untuk kecerdasan buatan. Jadi nanti ketika tugas akhir pun, walaupun sebenarnya belum mau tugas akhir juga ya. Jadi ada satu problem, yang satu mempropos genetic algorithm. Nanti kalian membaca papernya. Oh, ternyata ini sebetulnya bukan pakai genetic algorithm yang lebih optimal. Bisa menggunakan cara PSO atau particle swarm optimization. Akan lebih optimal karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang kalian propose, kemudian kalian buatkan programnya, kalian lengkapi dengan UI-nya dan testing dan lain-lainnya, itu sudah bisa menjadi satu topik tugas akhir. Jadi memang satu permasalahan tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu permasalahan. Bisa di-compare dengan berbagai metode yang tentu mengusulkan metodenya itu hasilnya akan lebih bagus daripada yang sudah ada sekarang atau yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kemudian untuk core strategi, contohnya, kasusnya, bagaimana strategi pengambilan mata kuliah sehingga mahasiswa bisa lulus kecil sama dengan 3,5 tahun, dengan IPK besar sama dengan 3,5, supaya nanti bisa dapat predikat cum laude. Nah, di sini juga sebetulnya kan core strategi ini tidak hanya bisa dengan teknik planning, tapi juga bisa dengan teknik learning. Apakah bisa core strategi? Bisa. Dengan teknik searching juga bisa. Kemudian dengan teknik fuzzy mungkin bisa mengatur membership function-nya dulu, kemudian bisa kelihatan apakah mahasiswa ini bisa lulus kecil sama dengan 3,5 tahun, dengan IPK besar sama dengan 3,5. Jadi akan dibuatkan state-nya dulu tetap ya. Pembuatan state itu menjadi langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita lihat untuk pendefinisian kondisi balok. Di sini untuk pendefinisian kondisi balok ada 3 notasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah on table. Di sini contohnya adalah on table A, artinya balok A berada di permukaan meja. Jadi di atasnya langsung dari media tempat peletakan balok tersebut. Tadi anggapannya meja ya, maka balok A itu menempel langsung di atas mejanya, maka kondisi itu disebut dengan on table A. Sedangkan clear A artinya tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Jadi balok A itu adalah single balok yang berada di atas meja langsung. Jadi tidak ada yang berada di atas balok A tadi. Itu disebut dengan clear A. Kemudian ada yang disebut dengan on AB. Artinya balok A menempel di atas balok B. Jadi balok B yang menyentuh permukaan meja, kemudian di atas balok B tadi ada balok A. Jadi on ini jangan sampai kebalik. Karena pendefinisian ABBA itu menjadi 2 hal yang berbeda, tidak bisa sama.
Kemudian kalau kita buatkan notasinya menjadi notasi representasi pengetahuan yang sudah kita pelajari di minggu kedua, ya ada ini ya, ada yang overall, ada yang hanya sebagian. Nah di sini on table, holding, on, ini ya sudah ada ya on table, clear on maksudnya apa. Kemudian yang holding akan kita lihat di slide berikutnya. Nah untuk kondisi lengan robot, karena tadi ada lengan robot ya di atas setiap meja, untuk yang akan berfungsi memindahkan baloknya sesuai dengan goal state-nya. Kondisi lengan robot ada dua, yang perlu diingat adalah holding A, artinya lengan robot sedang memegang balok A. Kemudian arm empty, artinya lengan robot tidak sedang memegang balok, jadi betul-betul kosong. Nah, untuk notasinya juga seperti ini, menggunakan notasi yang sudah kita pelajari di representasi pengetahuan. Kemudian ini kalau kita buat state-nya, kita definisikan state-nya dengan FOL atau first order logic. Nah, di sini misalkan A berada di atas mejanya, maka on table A. Kemudian di atas A tidak ada balok apapun, maka clear A, kemudian baloknya lengan robotnya tidak memegang apapun atau balok apapun, maka arm empty. Kemudian kondisi kedua, ternyata di sini lengan robotnya sedang memegang balok C, maka holding C, clear C, tidak ada lagi balok di atas C, kemudian on table A, on B, A, karena balok B yang berada di atas balok A, kemudian clear B, tidak ada balok yang ada di atasnya B, kemudian ini ya holding C dan clear C. Nah, di sini operator untuk lengan robot yang pertama adalah stack A, B. Hal yang dilakukan untuk stack A, B, meletakkan balok A di atas balok B. Kalau operatornya unstack A, B, artinya mengangkat balok A yang menempel di atas balok B. Kemudian pick up A, artinya mengangkat balok A dari permukaan meja. Put down A, meletakkan balok A di permukaan meja. Nah, di sini daftar PAD, tadi sudah kita ketahui apa itu PAD, precondition, add, dan delete. Untuk daftar dunia balok, PAD-nya sudah diketahui. Atau ini bisa menjadi acuan ketika nanti kalian menyelesaikan permasalahan yang mirip-mirip seperti dunia balok. Jadi sudah ada stack X, Y, unstack X, Y, pick up X, put down X. Jadi inilah yang nanti akan dieksekusi pada program komputernya yang nanti akan dibuatkan codingannya. Jadi PAD-nya sudah diketahui. Sedangkan untuk komponen GSP yang perlu diketahui ketika kita menggunakan algoritma GSP, yang pertama adalah stack, karena kan goal stack planning, kemudian current state, kondisi saat ini, daftar PAD, satu set operator tadi, kemudian queue, antrian untuk menampung solusi. Jadi di sini akan kita gunakan kembali metode stack dan queue yang sudah kalian pelajari. Contohnya seperti ini, ada masalah pertama kalau kita ingin menyelesaikan dengan GSP, ini initial, ini goal-nya. Bagaimana processing dengan GSP? Yang pertama, kita coba dulu dengan blind search, biar kelihatan efektif atau tidak efektifnya blind search untuk teknik planning, jika teknik planning yang diterapkan. Nah, di sini kalau kita pakai blind search untuk menyelesaikan ini, permasalahan ini, bisa atau tidak, sebetulnya bisa. Initial state-nya seperti ini, kemudian nanti kita tinggal mencari manakah yang sesuai dengan goal state-nya. Kemudian hasil kecepatan dan memori yang digunakan untuk mencari yang sesuai dengan goal state tadi di awal, yang sudah didefinisikan, itulah hasilnya. Bisa atau tidak? Bisa. Hanya nanti kecepatan dan memorinya ini yang akan menjadi pertanyaan berikutnya.
Kecepatannya mungkin tidak secepat kalau kita menerapkan teknik planning. Memori juga akan membutuhkan cukup banyak memori dibanding ketika kita menerapkan teknik planning. Karena apa? Searching itu tekniknya memang benar-benar mencari. Jadi dari beberapa kemungkinan yang ada akan dia cek apakah initial state-nya itu bisa menjadi goal state atau ketemu goal state-nya. Kalau goal state-nya cepat kita temukan, maksudnya kalau kita mengecek sebelah sini dulu ya anggapan. Ini sebelah sini kita cek, ketemu langsung goal state-nya. Maka kecepatan dan memori tidak akan kelihatan perbedaan signifikan antara teknik searching dengan teknik planning. Tapi yang menjadi permasalahan kalau kita menggunakan teknik DFS, teknik searching ya, kalau misalnya ternyata goal state-nya itu berada di sini, kemudian setelah di sini di bawah. Kalau kita menggunakan perhitungan ini, kemudian baru pindah ke sini, kemudian intinya kan kita mengecek satu persatu, baru kemudian kita temukan permasalahannya. Maka kecepatan dan memorinya akan menjadi kecepatannya sudah pasti hasilnya tidak optimal, memorinya juga yang digunakan akan banyak. Sebenarnya itu pertimbangannya ketika menggunakan teknik searching. Kemudian kalau kita mau menggunakan heuristic search juga hampir sama sebetulnya, walaupun kita menggunakan hill climbing, A-star, dan lain-lain. Kemudian kalau kita menggunakan GSP, teknik planning, kita lihat cara menyelesaikannya. Ini saya buat dalam bentuk animasi, jadi silahkan dilihat bagaimana perpindahan dari stack, initial state, dan queue-nya untuk menyimpan hasil dari kemungkinan solusi yang sudah ditemukan dengan GSP. Untuk PAD tidak berubah dari ketentuan PAD yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk current state di sini maksudnya adalah initial state. Awalnya kita punya seperti ini, ada on BA, on table A, on table C, on table D, dan arm empty. Ini adalah current state yang menunjukkan initial state pada gambar. Kemudian ini kita masukkan ke dalam stack yang pertama untuk current state-nya. Kemudian kita ingin membuat seperti goal state-nya. Oke, jadi sudah selesai prosesnya. Jadi
Karena tadi kan kita sudah tahu ya awalnya initial state-nya seperti apa, kemudian goal state-nya seperti apa yang diinginkan. Nah, kemudian untuk proses ini yang tadi penulisan kan sudah jelas ya posisinya seperti apa awalnya, kemudian dengan menggunakan lengan robotnya, kita buat initial state-nya menjadi goal state. Bagaimana tahapannya? Salah satu tahapannya dengan yang saya tunjukkan tadi. Jadi dipindahkan dulu satu persatu, kemudian clear A, kemudian on BA, dan seterusnya. Sampai nanti menemukan satu tumpukan balok yang sudah sesuai dengan initial state. Setelah ketemu satu tumpukan balok, kita fokus ke tumpukan berikutnya, sebelahnya. Nah, kemudian dilakukan cara yang sama. Cara yang sama tadi selesai ketika goal state pada saat kita melakukan atau merunning programnya, ini kan programnya tidak dalam program komputer, tapi masih kita simulasikan dengan menggunakan daftar PAD-nya dulu, dengan menggunakan stack dan queue. Setelah ketemu, current state-nya itu sama dengan current state di awal, artinya semua baloknya sudah berpindah sesuai dengan goal-nya. Kalau sudah sesuai, maka kan sudah otomatis kan sama antara initial state dengan goal state-nya. Maka prosesnya selesai. Kemudian kita dapatkan queue-nya ini, unstack BA, stack BD, pick up C, stack CA. Apa artinya untuk queue ini setelah stack-nya selesai dijalankan? Maka rencana penyelesaian yang paling optimal dengan GSP adalah ketika kita punya initial state ini, goal state-nya adalah ini, maka yang pertama yang kita lakukan adalah unstack B, A, kemudian kita stack B, D, kemudian kita lanjutkan dengan pick up C, stack C, A. Jadi nanti kita menemukan unstack dulu ini, kemudian stack BD, kemudian pick up C ke D-nya, kemudian stack CA. Kok ke D, mohon maaf ya. C-nya ke A, B-nya ke D, sesuai dengan goal state-nya. Jadi ini adalah rencana penyelesaian yang didapatkan yang paling optimal oleh goal stack planning atau GSP. Kemudian ada contoh lain, ini masalah kedua, seperti ini, ada AC, B, ABC. Ini adalah initial state, ini adalah goal state yang akan dituju. Bagaimana caranya pengoperasian ini, kondisi baloknya, dan operator lengan robot yang digunakan dengan PAD juga. Kemudian kita bisa dapatkan, ini adalah dengan ilustrasi ya, ini tidak saya buatkan lagi ilustrasinya. Kita dapatkan urutan isi stack untuk yang pertama, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, seperti ini. Kemudian kita lihat, manakah dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 itu yang paling optimal. Ini misalkan ketika kita mendapatkan dua penyelesaian, kita pilih mau penyelesaian pertama yang kita ambil atau penyelesaian yang kedua. Maka kita larikan ke optimal dan tidak optimal. Optimal dan tidak optimal dari planning atau teknik perencanaan AI bisa dilihat dari berapa banyak queue yang didapatkan dari proses stack-nya tadi. Kalau proses queue-nya semakin banyak isinya, maka tidak optimal. Tapi kalau semakin singkat, semakin cepat, semakin sedikit queue-nya, maka bisa dikatakan hal itu, rencana penyelesaian itu, yang lebih optimal daripada yang sebelumnya. Kalau kita lihat untuk urutan isi stack kemungkinan yang pertama, kan kita buat seperti ini, hampir sama ya, cara menjalankannya seperti animasi yang tadi saya buatkan di masalah yang pertama. Kemudian kita dapatkan inilah queue yang diperoleh dari pengeksekusian stack ini. Unstack CA, put down C, pick up A, stack AB, unstack AB, put down A, pick up B, stack BC, pick up A, dan stack A, B. Kemudian kita lihat dengan kemungkinan yang kedua, solusi yang kedua. Stack-nya seperti ini. Kemudian kita eksekusi, hasilnya hanya perlu untuk kita melakukan unstack CA, put down C, pick up B, stack BC, pick up A, stack A, B. Kalau kita lihat,
jauh lebih optimal kemungkinan yang kedua dibanding dengan kemungkinan yang pertama. Maka inilah yang kita pilih penyelesaian dari teknik planning dengan GSP-nya. Nah, di sini masalah pada GSP yang perlu kita ketahui, GSP bisa menemui jalan buntu yang tidak disadari karena seluruh langkah yang dibangkitkan akan tetap dipakai. Contohnya, tadi ya, yang sudah saya putarkan lewat animasi, langkah-langkah yang belum dirasa menyerupai goal state-nya akan tetap dioperasikan, sampai nanti dia menemukan sama seperti goal state-nya. Baru kemudian ditumpuk ke dalam queue-nya, atau masuk ke dalam queue-nya sebagai penampung. Nah, di sini bisa kadang-kadang permasalahan itu menyajikan jalan buntu. Nah, di sini kembali ke konsep planning di awal tadi. Kalau GSP menemui jalan buntu, maka jalan terakhir atau solusi terakhir yang didapatkan tadi akan masuk ke queue-nya dan bergabung dengan queue-queue lain yang sudah didapatkan pada proses tag sebelumnya. Jadi, memang teknik planning itu seakan memaksa kalau kita menemukan jalan buntu itu akan menjadi solusi terakhir untuk permasalahan itu. Jadi, kembali ke konsep planning yang di awal. Kemudian ada langkah yang membatalkan langkah lainnya, kemudian stack dibatalkan oleh unstack, pick up dibatalkan oleh put down. Nah, ini tadi kelihatan pada permasalahan yang kedua. Kenapa kemungkinan yang pertama tadi hasilnya lebih banyak daripada kemungkinan yang kedua ketika dieksekusi? Karena ini tadi, stack, kalau ada unstack, maka stack tadi dibatalkan oleh unstack. Kemudian kalau ada langkah pick up ketemu dengan put down, maka pick up tadi dibatalkan oleh put down. Jadi makanya tadi untuk kemungkinan yang pertama itu lebih banyak. Padahal kalau kita optimalkan ketika kita tidak bertemu stack dengan unstack, pick up dengan put down, maka bisa kita dapatkan contoh kemungkinan penyelesaian pada kemungkinan yang kedua. Karena lebih optimal ya, tidak perlu redundan antara step stack, unstack, pick up, dan put down-nya. Kemudian ini beberapa hal yang perlu diketahui lagi pada GSP. Bagaimana mengetahui urutan isi stack yang tepat? Untuk poin yang pertama, ini sebetulnya ketika kita mengetahui initial state dan goal state-nya, sebetulnya memang tergantung kepada si pengembang penyelesaian masalah itu. Kenapa? Karena kan setiap orang, kembali lagi, logikanya kan berbeda-beda. Manakah yang dirasa paling cepat dari initial state ke goal state itu bisa dibentuk. Maka ini kembali ke poin yang pertama. Jadi kalau misalnya memang fokus dulu ke sebelah kiri, misalkan tumpukan yang sebelah kiri, maka fokus dulu sampai sebelah kiri tadi itu selesai. Kemudian baru dilanjutkan ke tumpukan yang kanan. Setelah tumpukan kanan selesai, maka proses selesai. Ada juga yang merasa, kenapa tidak di sebelah kiri dulu, kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri. Jadi memang tergantung dari si yang menyelesaikan masalah juga. Manakah yang ketika dia melakukan simulasi, manakah yang paling cepat sebelum diimplementasikan ke dalam sebuah program atau sistem cerdas. Kemudian yang kedua, bisakah dibuat prosedur tertentu? Apakah ada prosedur? Tadi contoh prosedur itu seperti yang permasalahan yang kedua. Ada berbagai alternatif kemungkinan penyelesaian. Setelah kita lakukan simulasi, simulasinya itu bisa dengan program sederhana, bisa dengan bantuan MATLAB, kalau sudah bisa MATLAB ya, bisa dibuat untuk melakukan simulasi kecil, dan lain-lain. Jadi sebetulnya apakah bisa dibuat prosedur? Bisa. Jadi dibuati dulu simulasinya, kemudian dari simulasi tadi kita bisa tahu manakah yang punya solusi yang optimal. Baru kemudian solusi optimal tadi, dari beberapa solusi tadi diambil untuk diimplementasikan ke dalam bentuk kode program yang utuh atau yang betulan sudah akan deploy. Kemudian, bagaimana menangani kelemahan GSP? Untuk nomor 3 ini memang sebetulnya untung-untungan ya. Kalau misalnya kita mencari atau ketika kita melakukan simulasi untuk initial state menjadi goal state itu benar, atau di awal kita lakukan simulasinya, betul-betul kita
pikirkan harusnya tidak menemui jalan buntu. Tapi kalau misalnya memang ketika kita tidak memikirkan langkah-langkahnya dengan baik, misalnya seperti tadi ya, kalau kita ketemu stack jadi unstack, dibatalkan langkahnya. Kalau kita ketemu ini pick up, ketemu put down, maka dibatalkan pick up-nya. Nah, yang seperti ini akan kemungkinan menghasilkan jalan buntu. Karena beberapa kali dipanggil fungsinya tadi, itu memberikan hasil yang sama lagi, kembali ke bentuk yang serupa. Jadi misalkan ketika kita ketemu stack, ketemu unstack, maka kondisinya akan kembali ke state awalnya. Ketika ketemu stack, ketemu unstack lagi, maka akan berada pada kondisi itu terus. Kalau sudah berada pada kondisi itu terus, artinya kan kita sudah menemukan jalan buntu. Nah, di sini diharapkan dengan berbagai simulasi kemungkinan, penemuan jalan buntu tadi itu bisa dihindari. Jadi memang teknik planning ini, kalau tidak tepat cara menyelesaikan initial state menjadi goal state-nya, ya sebetulnya juga membutuhkan waktu. Hanya saja membutuhkan waktunya itu tidak seperti search ya, berbeda soalnya konsepnya antara planning dengan searching. Kemudian untuk kasus 1000 balok, bisa juga diterapkan teknik planning, tapi mungkin simulasinya tidak bisa kita lakukan sebanyak kalau baloknya itu tidak jumlahnya 1000. Misalnya kalau tadi kan hanya 45, kalau 45 kan bisa kita buat berbagai simulasi alternatif. Tapi kalau 1000 itu kan juga tidak mungkin kita hitung manual. Cara lain atau cara yang bisa dilakukan kalau kita punya 1000 balok, yang pertama, yang sederhananya kita bisa pakai Excel untuk simulasi, karena kan Excel memang digunakan untuk simulasi sederhana, yang paling konvensional ya. Kemudian untuk 1000 balok ini kita juga bisa pakai MATLAB untuk memudahkan ya, supaya kita tidak betul-betul menghitung manual. Kemudian setelah ketemu nanti hasil simulasi yang kira-kira sudah kita dapatkan optimal, maka bisa kita implementasikan ke dalam bentuk kode program utuh dengan algoritma GSP-nya. Kemudian kita lihat algoritma GSP itu jalannya seperti apa. Yang pertama, tempatkan seluruh kondisi goal state pada slot stack paling bawah. Kemudian yang kedua, masukkan setiap kondisi goal state yang belum tercapai ke dalam sebuah slot stack. Kemudian yang ketiga, looping. Nah, yang tadi ya, di animasi tadi sudah terlihat bagaimana proses looping yang terjadi pada stack-nya untuk menemukan solusi penyelesaian pada queue-nya yang akan diletakkan di queue-nya. Loop-nya, keluarkan kondisi yang sudah dicapai dari dalam stack, ganti kondisi yang belum dicapai dengan operator yang sesuai, kemudian pindahkan operator yang bisa diaplikasikan ke dalam rencana penyelesaian, cek apakah current state sama dengan goal state. Jadi tetap harus dicek, apakah current state sama dengan goal state, apakah current state sama dengan goal state. Makanya tadi ketika di animasi, beberapa kali current state-nya itu berubah isinya. Ada tadi 3 kali ya, yang awalnya sama seperti initial state, kemudian setelah queue-nya terisi pertama, current state-nya berubah dengan kondisi saat ini pada stack, kemudian berubah lagi setelah queue-nya penyelesaiannya masuk ke queue, berubah lagi untuk yang terakhir, sehingga sama seperti yang ada pada stack di awal. Kalau sudah sama, maka looping-nya selesai. Di situ berpengaruh langkah di algoritmanya itu cek apakah current state-nya sama dengan goal state. If current state sama dengan goal state, then prosesnya sukses atau sudah selesai. End. Untuk GSP, intinya yang harus diperhatikan ketika mengeksekusi dalam menyelesaikan masalah, GSP itu menggunakan stack untuk menampung kondisi-kondisi. Isi dari stack-nya menggunakan predikat-predikat yang sudah dibuat sebelumnya dengan notasi predikat. Tadi ya ada keseluruhan, ada hanya sebagian saja, ada konjungsi juga, ada on, clear, kemudian arm empty untuk lengan robotnya, dan juga holding. Kemudian operator-operator tadi sudah ya,
Untuk lengan robot itu sama. Juga tergantung pada sebuah basis data yang menggambarkan current state dan satu set operator yang dideskripsikan sebagai daftar predikat, precondition, add, dan delete atau daftar PAD. Daftar PAD-nya tadi tidak perlu memikirkan lagi sebetulnya. Daftar PAD sama seperti apa yang ada di slide tadi yang sudah kita pakai juga pada contoh masalah pertama dan masalah kedua. Kemudian langkah penyelesaian masalah, intinya kalau GSP itu ada 3 langkah utama. Yang pertama, GSP itu menyelesaikan sebuah masalah dengan menempatkan kondisi-kondisi goal state pada stack. Jadi memang goal state itu menjadi acuan dari jalannya stack dan queue. Kondisi tersebut disimpan di dalam slot stack-nya. Setelah ketemu sesuai dengan goal state-nya, dimasukkan ke queue-nya. Kemudian langkah kedua, mengacu kepada current state. Kondisi-kondisi goal state yang belum tercapai dimasukkan ke dalam stack. Masing-masing menempati sebuah slot. Kemudian langkah yang terakhir, slot terisi yang berada paling atas pada stack akan dicek. Tadi sama seperti algoritmanya juga ya, melakukan pengecekan dengan current state dan goal state-nya. Hal-hal yang dilakukan bergantung pada kondisi slot tersebut. Kondisi apa saja yang terjadi pada GSP yang menentukan apakah kondisi itu sudah sesuai dengan initial dan goal-nya atau belum. Ada 4 kondisi pada GSP. Yang pertama, jika slot berisi kondisi yang sudah memenuhi current state, tetapi slot tidak terletak di dasar stack dan juga tidak terletak di atas slot yang berisi operator, maka isi slot akan di-pop dari stack dan pemeriksaan dilanjutkan pada slot berikutnya. Itu kondisi pertama. Kalau kondisi kedua, jika slot berisi kondisi yang belum memenuhi current state, maka isi slot akan di-pop dari stack. Jadi konsepnya stack dan queue dengan metode first order logic ya, terutama FOL, itu kalau yang sudah lupa bisa diingat kembali. Setelah itu, serangkaian kondisi yang dibutuhkan agar operator bisa diaplikasikan akan dimasukkan ke dalam sebuah slot stack. Kemudian, ada operatornya supaya bisa dimasukkan ke dalam slotnya juga. Jadi tidak hanya predikat-predikatnya, tapi juga operatornya bisa diikutsertakan. Kemudian, untuk kondisi ketiga, jika slot berisi kondisi atau rangkaian kondisi, dan slot berada di atas slot yang berisi operator, maka isi slot teratas dari stack akan di-pop. Kemudian, operator pada slot berikutnya akan di-pop juga dan dimasukkan ke dalam antrian operator dalam rencana penyelesaian, berdasarkan pada daftar PAD. Kemudian, kondisi keempat untuk GSP, jika slot yang diperiksa adalah slot terdasar, paling bawah, maka akan diuji kesamaan antara current state dan goal state-nya. Tadi ya di animasi juga sudah kelihatan, apakah sama? Kalau sama, maka goal state-nya sudah tercapai, maka isi slot akan di-pop seluruhnya, dan pencarian rencana penyelesaian berhenti, stop. Jika berbeda, maka langkah kedua pada langkah-langkah GSP tadi itu dijalankan kembali. Jadi dilakukan looping lagi, dicek lagi, sudah selesai atau tidak. Kalau sudah, maka selesai. Kalau belum, maka tetap dilanjutkan kembali ke langkah kedua pada langkah GSP tadi. Intinya itu ada 4 ini, ada 4 kondisi. Kalau antara 4 ini sudah terpenuhi, maka harusnya penyelesaian atau queue-nya bisa dibongkar dan disusun. Oh, inilah rencana penyelesaian dari permasalahan tersebut. Tadi ya, seperti animasi tadi. Nah, ini kembali lagi ya. Tadi dari 2 permasalahan yang kita temukan, itu tidak ada yang betul-betul kita temui jalan buntu. Paling yang ada adalah ada beberapa langkah yang diulangi lagi, seperti masalah kedua dengan kemungkinan penyelesaian yang pertama. Itu tadi kan ada banyak sekali ya langkah-langkahnya. Karena di queue-nya menyimpan langkah-langkah itu setelah kita eksekusi dari stack-nya, itu tadi, ketemu beberapa hal yang bisa membatalkan proses sebelumnya. Seperti tadi, stack dengan unstack, put down dengan pick up, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke constraint posting atau CP. Bedanya CP dengan GSP, selain tadi ya, biaya eksekusi,
Kemudian rencana penyelesaian lebih bagus CP daripada GSP, kalau biaya lebih bagus GSP daripada CP. Sebetulnya secara teknik, GSP itu secara linear perhitungannya. Sedangkan CP itu dengan paralel atau non-linear. Secara konsep, kalau kita bandingkan, GSP dengan CP ini lebih rumit CP. Karena apa? Menggunakan non-linear planning. Non-linear konsepnya, konsep secara matematis, konsep secara statistik lebih rumit daripada GSP. Kalau GSP kan linear. Linear itu lebih mudah dibanding dengan non-linear. Pada kebanyakan masalah, sub-sub masalah perlu dikerjakan secara simultan. Jadi memang targetnya dari CP adalah kalau GSP, tadi misalkan initial state ke goal state-nya itu dijalankan perlahan, jadi setelah tahap ini selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya selesai, lanjut lagi ke tahap selanjutnya, dan seterusnya sampai terbentuk goal state yang diinginkan. Kalau CP, ada 2-3 proses yang terjadi langsung, karena dia paralel. 3 langkah CP, yang pertama adalah menganalisa operator-operator, kemudian mengurutkan operator-operator, dan membuat variabel antar operator. Operatornya sama sebetulnya, pakai konsepnya teknik planning dan daftar PAD. Daftar PAD-nya juga sama. Hanya saja eksekusi algoritmanya yang berbeda untuk constraint posting. Nah, di sini untuk constraint posting ada fungsi pemandu namanya. Fungsi pemandu itu terdiri dari step addition, promotion, decluttering, simple establishment, dan expression. Step addition ini membuat langkah baru, kemudian promotion menempatkan satu langkah sebelum langkah lainnya pada rencana penyelesaian akhir. Untuk teknik clobber menebatkan sebuah langkah baru di antara 2 langkah yang sudah ada. Jadi tadi step addition ini kita buat, kemudian antara langkah pertama dan langkah kedua pada tahap kita mendefinisikan initial state menjadi goal state, disisipkan step addition-nya. Itu disebut dengan declubber. Kemudian selanjutnya ada juga menetapkan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel dalam rangka memastikan precondition untuk beberapa langkah. Kemudian ada juga aspiration, mencegah penetapan satu nilai ke dalam suatu variabel. Jadi untuk constraint posting ada tambahan fungsi pemandunya, karena tadi berjalannya paralel, tidak sekuensial, seperti GSP. Contohnya seperti ini, kita lihat masalah kedua tadi, yang sudah diselesaikan dengan GSP, tadi dapat penyelesaian yang paling optimal. Untuk goal-nya di-set dulu seperti ini, on AB, on BC. On AB dicapai dengan stack AB, on BC dapat dicapai dengan stack BC. Nah, di sini goal-nya untuk CP sudah di-declare, jadi di sini dengan menggunakan tambahan-tambahan langkah-langkah pada step addition, declubber, dan establishment tadi, sebetulnya hasilnya juga sama dengan langkah masalah kedua, langkah kedua pada GSP tadi. Jadi kan tadi GSP ketemunya ada 2 kemungkinan ya solusinya. Yang pertama, solusinya tidak optimal, ternyata terlalu banyak. Solusi yang kedua itu yang optimal. Ternyata setelah diterapkan constraint posting pun, ketemunya juga hampir sama seperti penyelesaian kedua pada GSP tadi. Permasalahan yang versi diselesaikan dengan GSP. Saya tidak membuat ilustrasi atau animasi untuk ini ya, fungsi pemandu, karena sejujurnya ini ribet proses atau step dari fungsi pemandu pada constraint posting. Jadi untuk kalian, karena baru mengetahui kecerdasan buatan dan bagaimana fungsi kecerdasan buatan itu bekerja, saran saya mending menggunakan GSP dulu. Walaupun kita tahu ya tadi itu akan ada kemungkinan bertemu dengan jalan buntu. Tapi untuk sisi kemudahannya, GSP itu lebih mudah daripada CP. Jauh lebih mudah daripada CP. Saya pun yang sudah
lebih dulu ya ke kecerdasan buatan dalam pengembangan sistem, constraint posting ini ribet dalam fungsi matematisnya. Jadi ada banyak sekali rumus yang harus diterapkan untuk bisa membuat fungsi pemandu ini bekerja sebelum diterapkan atau dijalankan algoritmanya. Jadi tidak boleh ya dicoba pasti boleh. Tapi untuk mungkin tahap awal ya, kalau nanti ingin menerapkan constraint posting atau teknik planning dengan bantuan mungkin machine learning atau deep learning, itu akan jauh lebih mudah lagi sebetulnya. Jadi kita tidak perlu pakai fungsi matematis dan statistik. Jadi tidak saya buatkan animasinya, karena animasinya juga ribet. Sebelumnya kita harus definisikan dulu fungsi pemandunya dengan rumus tadi. Intinya, dapatnya hasilnya sama dengan GSP untuk permasalahan kedua. Permasalahan pertama juga sama hasilnya. Tidak jauh berbeda dengan cara ketika kita menerapkan GSP. Ini algoritma CP untuk yang ingin mencoba nanti bagaimana mengembangkan fungsi pemandu dan algoritmanya. Yang pertama harus diinisialisasi sebagai satu set proposisi, itu ya, dengan predikat-predikat pada goal state, sama seperti GSP. Kemudian hilangkan beberapa proposisi yang belum tercapai dari P, tercapai P dari S. Kemudian capai P tadi dengan menggunakan salah satu fungsi pemandu yang ada. Tadi kalau misalnya ada addition, disisipkan addition-nya. Kemudian kalau ada establishment-nya dimasukkan ke dalam fungsi pemandu tadi di langkah yang ketiga. Kemudian review seluruh langkah untuk melihat precondition yang belum tercapai, tambahkan precondition yang belum tercapai ke dalam S. Kemudian yang kelima, jika S kosong, lengkapi rencana penyelesaian dengan konversi urutan sebagian langkah menjadi urutan lengkap. Kemudian yang keenam, jika tidak kosong, kembali ke langkah yang kedua. Jadi sebetulnya selain kita menambahkan fungsi pemandu, yang lainnya mirip dengan GSP. Hanya kita perlu melakukan setting fungsi pemandu tadi sebagai tambahan untuk CP, karena jalannya berbeda. Kalau GSP kan sekuensial, setelah selesai langkah yang satunya, pindah ke langkah berikutnya. Kalau CP, langkah 1, 2, 3 itu dieksekusi barengan, makanya butuh fungsi pemandu. Nah, di sini untuk constraint posting, intinya adalah constraint posting itu bekerja secara paralel untuk mencapai kondisi-kondisi pada goal state dengan cara non-linear, berdasarkan kepada keyakinan bahwa pada setiap masalah, sub-sub masalah perlu untuk dikerjakan secara simultan, jadi langsung dieksekusi dari berbagai kemungkinan solusi yang ada untuk mencapai goal state-nya. Kesimpulannya, planning ini untuk masalah yang dapat didekomposisi, jadi memang dia melakukan dekomposisi masalah menjadi sub-sub masalah. Teknik ini bisa menyelesaikan masalah besar yang tidak bisa ditangani oleh teknik searching. Goal stack planning, metode yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu stack untuk memanipulasi kondisi sampai ditemukannya solusi. GSP bisa menghasilkan solusi yang tidak efisien kalau ketemu jalan buntu tadi. Yang terakhir, itu pasti tidak efisien, jelas. Kemudian GSP sangat sensitif terhadap urutan pemasukan kondisi ke dalam stack, termasuk juga pendefinisian predikat proposisi tadi on A, B. Kalau salah nanti menginputkan ke stack-nya, anggapannya on B, A. Padahal initial state-nya itu adalah on A, B. Maka otomatis hasilnya akan salah. Makanya yang poin ini dikatakan GSP sangat sensitif terhadap urutan pemasukan kondisi ke stack. Kemudian ini, constraint posting bisa menemukan solusi yang lebih efisien karena tadi ada fungsi pemandu yang bisa membantu CP itu mengeksekusi secara paralel. Kemudian, CP agak sulit diimplementasikan karena banyaknya kondisi yang harus dicek sebelum suatu fungsi pemandu diaplikasikan, karena memang sesuai dengan konsepnya ya. Di mana-mana, kalau kita bicara tentang konsep matematis, berhubungan dengan ini ya,
karena kita nanti akan membuat model tujuannya ke goal state, itu kan memang harus ada statistika learning modelnya. Nah, untuk non-linear model memang lebih sulit daripada linear model. Makanya tidak hanya mahasiswa pun, tapi peneliti, dosen, itu juga biasanya memang menyelesaikannya itu dengan linear daripada non-linear. Karena memang kesulitan untuk menyelesaikan non-linear itu memang lebih kerasa daripada kalau kita menyelesaikan secara linear. Ada banyak hal yang dihitung terlebih dahulu. Contohnya sebetulnya tidak hanya GSP sama CP. Mungkin pernah dengar untuk mengoptimasikan waktu dan biaya pada perusahaan, itu time and cost optimization. Itu juga sejujurnya menggunakan teknik linear lebih mudah daripada non-linear. Karena non-linear itu ada banyak sekali yang harus didefinisikan di awal. Begitu juga ini ya teknik planning, sama seperti teknik planning. Makanya kalau kita mau menyelesaikan masalah, itu kita harus tahu dulu menyelesaikan dengan linear atau non-linear. Kalau caranya biasa, sama seperti grafiknya ya, linear dan non-linear kan juga lebih rumit yang non-linear atau lebih sulit ya ketika kita melakukan perhitungan grafiknya. Begitu juga dengan permasalahannya. Jadi sama ya, mirip. Nah ini untuk daftar pustaka hari ini ada 2. Yang pertama tentu dari buku utama kita yang Russell sama Norvig, Introduction to Artificial Intelligence. Kemudian Suyanto, AI, Searching, Reasoning, Planning, dan Learning. Oke, karena ini materi terakhir untuk sebelum UTS, kita sudah pelajari Searching, Reasoning, dan Planning. Untuk setelah UTS, kita fokusnya di Learning, karena memang Learning ini yang paling banyak dipakai nanti ketika lanjut ke Machine Learning. Untuk Searching, Reasoning, dan Planning, ini sudah tidak akan kita bahas lagi di pertemuan setelah UTS, karena semuanya sudah lengkap kita pelajari di minggu kedua sampai minggu ke-6 hari ini. Jadi yang perlu diketahui dari searching, memang algoritma-algoritma searching dan konsep searching itu seperti apa, kemudian reasoning juga seperti itu, konsepnya reasoning seperti apa, kemudian fuzzy inference system dan first order logic itu seperti apa, itu yang perlu diingat. Kemudian planning, teknik planning, dan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan dengan teknik planning. Paling tidak, teknik planningnya itu menyelesaikannya itu mirip-mirip seperti dunia balok atau yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira itu rangkuman keseluruhan ya untuk searching, reasoning, dan planning. Untuk learning nanti akan kita pelajari setelah UTS, mulai dari decision tree, kemudian jaringan saraf tiruan, dan beberapa algoritma optimasi. Untuk besok, sesuai dengan kontrak kuliahnya, jadwalnya adalah kuis. Nah, sesuai dengan kesepakatan saya dan Bu Dini bukan minggu lalu ya, kemarin, kuisnya akan diadakan di kampus. Jadi silakan hari Kamis depan pergi ke kampus. Kuisnya kita mulai jam 7.30 pagi. Jadi bisa diancang-ancang perginya dari rumah untuk yang rumahnya jauh dari kampus supaya tidak terlambat. Tidak ada yang mengerjakan secara online ya, karena kuisnya dilaksanakan secara offline. Untuk RKA 2, karena saya tidak di Surabaya posisinya, akan diawas oleh PA-nya Prodi, Mas Ahmad. Nanti Mas Ahmad yang akan bantu, dan dibantu oleh Bu Dini juga yang akan mengawas di RKA 1. Jadi kuisnya offline ya, tidak online. Jadi tidak ada yang mengerjakan secara online. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena besok minggu depan kuis, kemudian UTS. UTS-nya juga hampir sama seperti kuis, jadi materinya dari materi minggu kedua sampai minggu ke
6 hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, karena waktunya juga saya sebetulnya ada kelas jam hari ini, 15 menit lagi, jadi saya akhiri ya kelasnya untuk pertemuan hari ini. Silakan dipersiapkan untuk kuis dan UTS-nya minggu depan dan 2 minggu lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan chat saja ya, chat WA atau nanti saya buatkan forum diskusi di e-learning-nya. Untuk lebih lanjut materinya, kalau misalnya masih bingung tahapan yang ada di slide materi, bisa melihat ke sumber referensi utama atau bisa lihat versi visualnya di YouTube seperti yang sudah saya putarkan di beberapa materi sebelumnya. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi setelah UTS, karena setelah UTS kan dijadwalkan offline ya. Semoga saya juga sudah di kampus saat itu. Jadi kita ketemu lagi di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.